setelah saya ikutan mengamati ini, huru hara ini memang pabrik yang paling besar yang mereka pada bikin itu di Bu Heni Sagara, dan sebetulnya tujuan utamanya itu juga untuk menghancurkan pabriknya Bu Heni Sagara gitu. Iya, aku juga ngeliat ke situ sih Kak Fit kayaknya. Iya. Iya, mereka nggak mikir ini ya, karyawan-karyawannya yang membutuhkan pekerjaan gitu. Nah, itulah. Makanya saya lihat itu yang hancur itu pabriknya Bu Heni Sagara. Kalau yang sebetulnya banyak maklon juga kena imbasnya ya, yang kecil-kecil dampaknya huru hara ini, karena saya punya tetangga juga, dia punya maklon kecil itu sampai tutup loh, karena produk yang kecil-kecil nggak jualan, nggak bikin lagi. Banyak kena dampaknya, yang nggak diserang pun banyak yang tutup. Skincare yang kecil-kecil yang belum booming ya, yang belum viral, banyak yang berhenti. Ya, jadi makanya itu kan menutup kemungkinan, maksudnya ya ini merusak bisnis skincare lokal juga sih Kak Fit. Ini sangat sih menurut saya. Betul, betul. Iya. Karena ini korbannya bukan saja pemilik pabrik ya, pemilik pabrik, juga klinik-klinik kecantikan, pelaku-pelaku kecantikan, reseller pun juga banyak yang kena gitu. Karena makin sepi kan, kasihan gitu kan. Karena orang jadi takut make produk lokal. Iya betul. Nah betul, karyawan juga banyak yang dipecat gitu kan. Jadi sementara Indonesia Sebetulnya yang paling bertanggung jawab hancurnya skincare ini ya Samira itu, menurut saya sih. Samira itu bertanggung jawab. Iya, ini otaknya dia gitu. Sebenarnya yang overclaim itu benar adanya atau enggak sih itu Mbak ya? Kita kan hanya nonton di media saja nih, ada review-review mereka gitu kan, kemudian bikin produk gitu. Nah, yang overclaim itu benar adanya apa enggak sih? Overclaim yang sesuai dengan aturan BPOM itu kalau misalnya nih saya punya produk apapun ya, punya produk misalnya obat katakanlah ya, obat ini menyembuhkan sakit, nah itu nggak boleh. Jadi misalnya obat misalnya parastamol gitu ya, parastamol menyembuhkan sakit kepala itu nggak boleh. Boleh itu namanya overclaim. Tetapi kita harus mengatakan parastamol mengurangi sakit kepala. Nah itu yang betul. Itu jadi demikian juga kalau saya punya produk, misalnya produk A gitu menghilangkan flek. Nah itu overclaim, nggak boleh. Yang boleh adalah produk A mengurangi flek. Nah itu yang betul. Gitu. Jadi overclaim yang disampaikan oleh Dokter Pertopeng ini kan mengatakan bahwa kadar aktifnya sekian 0,000 gitu. Itu diakui, disampaikan oleh jaksa kemarin, dibacakan oleh jaksa kemarin ya. Ada percakapan dari Dokter Oki ke NM, kita menyerang produknya dengan lab palsu atau lab bohong gitu. Jadi review-review yang dilakukan oleh Dokpeng ini dengan produk-produknya yang dikatakan overclaim sesuai dengan kadar bahan aktif itu dia menggunakan hasil laboratorium yang bohong. Itu nggak benar. Seperti itu. Loh, Panglima. Ya, Tuh, nggak pernah tahu Iya, namanya overclaim. saya sih dengar itu kan, kita kan cuma nonton aja ini kan Bang, terkait overclaim. Makanya kan saya nanya, memang benar adanya enggak itu overclaim? Karena saya sih pernah nonton juga yang bagaimana Dokter Richard Lim mereview produknya orang Palembang juga kan, yang di itu kan dikatakan overclaim dan lain sebagainya itu kan. Kalau kita kan nggak tahu sih overclaim itu seperti apa, apakah kandungannya itu yang tidak sesuai kan, yang seharusnya kandungannya 2 tapi dibilangin 3 gitu kan, itu kan overclaim katanya kan.
itu. Yang Oke. saya ingat sih dari yang saya tonton. Ya. Ini saya kasih tahu nih. Makanya saya pengen Overclaim diperjelas kebetulan ada ibu juga kan gitu. Jangan sampai salah kita mengartikan overclaim itu kan gitu. Ya, ini saya kasih tahu nih. Overclaim itu bukan hanya pada produk skincare. Itu Mak Erot itu juga overclaim karena dia bilang Betul. memperpanjang, memperbesar. Itu ya kan? Itu overclaim itu. Betul. Sekarang Emang saya Bang Mr. G udah pernah jadi korbannya ya? Pernah pakai ya. nah kalau ada kalau ada produk yang mengaku Contohnya bang. kecap Ini, nomor ini 1. pertanyaannya Raffi. Pertanyaannya Raffi ini tanya tadi kepada saya, Mr. G pernah jadi korban. Nah karena saya tahu ini, makanya saya kasih tahu Panglima. Jangan sampai over erot. Tuh bang. Yang nggak overclaim apa mau bang? coba Raffi. Tapi coba sekarang apa sih yang nggak overclaim sebenarnya ya kalau kita mau jujur? GPU. Tahu katanya itu ini loh sabun apa buat badan kita. Katanya buat kulit kita lembut, licin. Pas dipakai memang licin, pas udah disiram lagi keset juga tetap kulit kita. Apa sih? Jadi Pakai ada Soklin, Bang. ada oknum yang menggunakan kata-kata overclaim itu berlebihan, Bang. Kalau aku Betul. lihatnya gitu, Bang Panglima. Seolah-olah overclaim ini berbahaya ya. Tuh. Ya, misalnya nih ada obat penumbuh rambut dalam sehari tumbuh. Nah, itu overclaim. Saya beli tuh kalau ada. Lihat banget Bang Raffi mau beli obat penumbuh rambut. Nah emang yang kemarin diapain bang Raffi? Ada Raffi wig. Wik. Iya tuh Wik. Bu Ani ngomong anjir dulu Bu Ani. Balik ke overclaim tadi Pak. Ibu Ya. dokter, untuk overclaim ini apakah memang berbahaya Bu? Kan pernah saya dengar itu kan gini, antara kandungan yang ada di dalam skincare itu tidak sesuai, dalam artian kandungannya lebih kecil dari yang diklaim. Artinya kan kalau secara secara ini ya agak yang bahaya itu kan kalau kelebihan gitu. Tapi ini kalau kurang, istilahnya nggak sampai kandungan itu nggak sesuai dengan apa yang tulis di situ. Artinya nggak rugi kan konsumen itu Pak. Maksudnya dalam hal kesehatannya lah. Tapi kalau kayak gini misalnya orang dosisnya harus 10 dikasih dosis 30 mati kan orangnya gitu makan obat kan gitu. Jadi gini, Galak banget bang 10. Bentar, Dokter Janet, saya mau tanggepin ini netizen yang di bawah yang bilang nepos nih. Ini yang ngomong kan perempuan ya. Coba ditanya ke lakinya atau suaminya. Kalau ditanya suruh milih dia atau milih Mbak Fitri, pasti jawabannya milih Mbak Fitri. Coba tanya. Iya. Padahal perempuan loh ini loh besar loh akunnya ini 14.000. Tapi kok kayak gitu ya dia ya. Disuruh pilih galak. ini dikasih kesempatan nih kan. Mbak Fitri mau nih misalkan ya. Ntar pasti suaminya pilih Mbak Fitri itu bukan dia. Tanya aja coba. Bang Lambenya Panglima. dia itu kurang di sekolahin itu. Makanya kayak gitu, carinya juga sampai. Iya orang dia ya pasti milih Mbak Bang Fitri Panglima lah. tadi nanya, woi Orang kalian. diajak kayak warrior bodinya. Bang Panglima tadi nanya. Ayo. Langsung jawab Bu dokter. Ya, Overclaim berbahaya ya atau gini, enggak? Bang Panglima. Jadi overclaim itu bahaya atau enggak? Bisa bahaya, bisa enggak, begitu. Kenapa saya katakan bisa bahaya? Jadi seperti begini, kalau misalnya suatu vitamin, ya kan, suatu vitamin yang dipasarkan secara multi level marketing, kemudian para agent-agentnya mengklaim, oh vitamin ini bisa menyembuhkan kanker. Sehingga orang kanker berbondong-bondong membeli produk itu. Bahaya enggak? Ya bahaya. Akibatnya orang yang berobat kanker enggak berobat ke dokter, malah menggantungkan ke produk tersebut, ternyata nanti kankernya makin menjalar. Nah seperti itu. Ya kan? Jadi kalau dibilang bahaya, bahaya begitu. Nah sekarang kalau yang dimaksud dengan skincare, ya skincare itu beda dengan obat.
Nah, skincare itu beda dengan obat. Kalau obat nih, karena saya pernah juga nih beli obat darah tinggi gitu untuk di apotek saya. Saya pesan ke distributor, itu ternyata saya beli obat yang 10 miligram, ternyata bungkusnya 10 miligram, dalamnya itu 5 miligram. Begitu. Ketika saya komplain, ketakutan. Begitu. Kenapa? Ini suatu pembohongan dan itu bahaya banget. Kalau apalagi tuh untuk obat-obat jantung, begitu kan kita resepin 10 miligram dikasih 5 gram itu sangat berbahaya sekali karena efeknya kan tentu akan berbeda. Seperti itu, Bang Panglima. Tapi kalau untuk skincare ya, skincare itu boleh cek kalau punya istri, boleh cek produk-produknya di kardusnya. Ada nggak di situ dijanjikan misalnya niacinamide-nya 10%, 15% atau dan sebagainya. Standar di Eropa itu nggak ada menjanjikan persentase. Yang suka menjanjikan begitu produk-produk dari China. Begitu ya. Dan itu yang salah kaprah. Kenapa? Karena yang namanya produk kadar aktif itu berjalannya waktu, kadar itu bisa berkurang. Apalagi kalau misalnya seseorang itu produknya kena panas matahari, nah itu produknya kadarnya bisa berkurang begitu ya. Nah, tetapi kalau untuk skincare, Bang Panglima, tinggi-tinggian kadar itu belum tentu memberikan hasil yang baik. Kenapa? Karena tinggi-tinggian kadar aktif itu malah bisa beresiko membuat kulit iritasi. Nah, yang Malah sekarang bagus ya, Dok. kenapa? Malah nggak bagus ya kalau begitu ya. Nah, iya malah iritasi begitu. Nah, sekarang orang-orang dari yang para produsen pabrik-pabrik ini ya, bagaimana mereka itu dengan dosis yang kecil, tetapi bahan pembawanya itu yang bagus-bagusan mereka. Sehingga dengan konsentrasi yang kecil, dengan bahan pembawa yang bagus, itu bisa terserap oleh kulit secara maksimal dan memberikan manfaat ke kulit. Begitu. Assalamualaikum Mr. Z. Jadi kembali lagi ya. Iya. Jadi Kak kalau Fitri. Salam kenal Kak Fitri. Salam kenal. Kita dengerin Dokter Beruntung Janet dulu. sekali aku bisa satu komal sama Kak Fitri. Biasanya cuma lihat VT-VT-nya aja. Iya. Kita dengerin Dokter Janet dulu ya, Mbak. Oke Kak. Yuk, silakan. Jadi kenapa saya katakan, jadi kalau bahan yang aktif itu banyak tapi nggak menyerap ke kulit, nempel di permukaan kulit, iritasi. Begitu Bang Panglima. Tapi kalau produk itu walaupun dosisnya kecil, dengan kan suatu skincare itu nggak cuma bahan aktifnya aja Bang Panglima. Ada bahan pembawanya, ada bahan penstabilnya, ada bahan untuk supaya dia anti jamur, kan begitu. Jadi banyak sekali komposisinya. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan, 10% itu pasti lebih bagus dari yang 1%. Enggak, begitu. Seperti itu. Dan di skincare itu, niacinamide itu bahan aktif yang paling murah. Begitu. Jadi kalau ada produsen yang mencuri niacinamide itu sama sekali nggak worth it karena niacinamide itu bahan aktif skincare yang paling murah. Begitu. Karena sekarang banyak sekali berkembang whitening agent yang lebih bagus-bagus seperti cysteamine, tranexamin dan macam-macam itu lebih lebih terbaru begitu. Dan whitening agent itu yang harus bekerja sama antara niacinamide, tranexamin, semua itu harus bekerja sama untuk memberikan manfaat mengurangi flek. Seperti itu Bang Panglima. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Ya itu pun Bagaimana Bang Panglima? Ya, terima Bang Panglima. kasih Bu Dokter. Sementara itu dulu, saya mendengar dulu ini. Ya, bisa paham kan penjelasan saya, mudah-mudahan bisa cukup dipahami.
Nah, itu setuju saya ya. Pemeras Lebih dari paham, Bu Dokter. jangan dikasih ampun itu ya. Kita masyarakat jangan menormalisasi pembulian, pengintimidasian yang berujung kepada tindak permintaan sejumlah uang atau pemerasan. Itu sih yang kita suarakan bersama-sama dengan Kak Fitri, Bang Raffi, Mr. C, Bu Ani, itu semua menyuarakan seperti itu. Oke, saya mau tanya sama Bu Fitri. Yang sebenarnya yang DP rumah itu Nikita atau Mail, Bu Fitri? DP bingung ya kalau kita bilang Nikita yang ngedeal sama Reza Mail, tapi kan atas petunjuk Nikita ya, itu sama-sama menurut saya semuanya dua-duanya terlibat kan saya baru nyimak juga kan kemarin. Berarti Mail dengan Nick itu 11-12 dong ya. Nah, jadi siapa yang minta Mail apa siapa yang minta ditegasin gitu kan, tapi di sisi lain Mail menjawab juga kan itu dapat nomor rekening atas perintah juga, ya itu sama aja dua-duanya. Nah, kalau di penjelasan dari waktu ditanya sama penasihat hukum, sebenarnya siapa yang menentukan harga? Itu Mail, kan begitu. Terus yang berhubungan langsung dengan Mail, jadi semua kan diserahkan ke Mail. Nah sekarang sudah dipakai pembayaran rumah tuh 3,4. Terus yang beli rumah itu siapa? Dia loh. Jadi ya makanya ribet kan, saling tuduh gitu. Briefingnya nggak tahu gimana briefingnya, lupa kali. Mungkin bisa ya saat orang briefing di interest mereka dengan itu ditanya sama JPU dan di depan majelis yang mulia pasti kan buyar kalau bohong. itu dia. Ini saya kasih kesempatan kamu. Ini bunga merah-merah ini saya kasih kesempatan kamu ngobrol sama Bu Fitri 3 jam, silakan. Mr. Z bisa aja. Enggak sih Bos, teman-teman aku izin turun dulu ya, mau nyetir. Kancus kak turun. Iya, aku nyetir dulu, Kak. Iya, oke. Enggak sih Mr. Z, sebenarnya aku cuman ini aja, kagum aja sama Kak Fitri gitu loh. Sering lihat VT-VT-nya dan sangat-sangat menginspirasi ya. Saya juga termasuk seorang ibu yang sangat mengecam pembulian seperti itulah Kak Fitri ya. Intinya seperti itu. Saya juga punya anak, intinya seperti itu. Dan saya sangat tidak setuju dengan apa yang namanya pembulian. Intinya seperti itu Kak Fitri. Ya mudah-mudahan kita satu suara ya. Iya Kak, iya betul. Itu ya kita harus tahu, jangan. Iya Kak. Kalau aku sih jelek ya di VT-VT aku ya. Kadang-kadang kan aku juga ngawur. Aku Oke jujur. Kak, siap. Karena kalau kepancing emosi ya, aku manusia biasa juga kan. Kadang-kadang kalau Iya wajar saja. menanggapi kalau aku live itu ya aku nggak akan capek-capek menyuarakan stop bullying. Tapi kadang-kadang kan aku juga suka ya manusia biasa. Kadang kalau ada orang yang ngetek-ngetik nggak enak tuh aku jawab juga. Iya itu manusiawi Kak, benar kayak gitu. Ada Dokter Janet juga ya. Siap. Iya salam kenal semuanya. Kalau Bang Raffi mah tiap hari aku lihat gitu. Udah biasa, tapi kalau Kak Fitri kan jarang-jarang Komal ya. Semalam aku lihat juga sih Kak Fitri naik. Iya. Raffi itu udah pasaran. Bu Ani juga iya setiap hari aku lihat. Berarti harusnya lebih artis saya dong daripada Mbak Fitri dong. Iya. Kalau Raffi pasaran itu. Bu Ani tiap hari, Bang Raffi tiap hari, Dokter Janet juga lumayan tiap hari juga aku lihat. Pergi. Sekarang tuh tiap hari kalau buka TikTok saya lihat Mr. J dulu tuh udah Komal belum, yang lain saya nggak lihat.
Iya, tadi malam aku lihat jam berapa? Jam 2 aku lihat Kak Fitri Komal. Sampai jam 2 pagi kan. Iya. Dua pagi ya. Heeh. Ya itu saja Mr. Z. Eh, aku diem dulu ya. Raffi, kayaknya Mr. Yamin tadi bilangnya kan pencemaran. Siapa? Tapi kan saya sudah bacakan pasal 369-nya, di situ ada pemerasan. Terus gitu nggak mau jawab lagi, katanya nggak mau nanggapin gitu. Siapa Bu Andi? Iya Bang sih, si Mr. Yamin. Makanya Yamin Kan itu dia kan bilangnya pencemaran nama baik. Terus saya bacakan yang 369 itu. Terus katanya dia nggak mau nanggapin gitu, Bang Raffi. ya makanya Bu, Yamin itu suruh buka Direktorat Putusan Mahkamah Agung, di sana mereka suruh tulis sendiri pasal 369 ayat 1, diklik itu keluar semua tuh. Nanti putusan pengadilannya gini. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman, gitu pasti bunyinya. Nggak ada Iya. pencemaran nama baik. Iya. Saya tadi kan saya sudah mulai dari kemarin-kemarin kan saya tidak mau membahas terkait dengan 369 kayak gitu-gitu, nggak mau. Itu mundur. Yang kita bahas adalah fakta persidangan itu. Betul. Tapi kan teorinya ke arah textbook terus gitu loh. Nah, antuk. Siapa lagi yang mau naik, mau ketemu Kak Fitri, silakan nih. Makanya tadi selalu saya belokkan, jangan ke situ dulu, jangan sempit, harus meluas. Gitu. Saya asik tadi sebenarnya. Tapi kan ada Mbak Ani, biarlah aku ikutin aja. Gitu. Boleh aku ngomong, Mr. Z? Nggak boleh. Habis greget sih Mr. C, makanya saya tunggu-tunggu ketemu Bang Yamin. Kalau aku tuh sebenarnya udah greget sama Kak Fitri itu, ya, sejak dia itu bermasalah dengan Nikmir. Aku bilang gini loh, jujur ya, maaf ya, aku bilang gini, ini perempuan Timur Satu kok mau dia ya diginiin. Itu jujur aku bilang gitu. Kok lemah kali dia. Tidak Gitu. melawan. Kenapa dia nggak mau ngelawan? Ini perempuan mana nih? Jadi jujur aja aku bilang gini, nggak ada perempuan Timur kayak gini. Bodoh sekali dia. Ya situ, jadi situ membuat aku tuh gini. Ya Tuhan, kau bilang gitu, gerakan hati dia tuh untuk dia berontak. Dia harus berontak. Kalau dia tidak berontak, dia akan dibuat di bawah kakinya Nikmir terus. Ya, tapi Gitu. setelah berotak susah reda ini. Nah itu. Jadi menurut aku gini, kalau dia bilang dia dibebaskan, jujur, aku salah satu perempuan yang tidak setuju mau dia dibebaskan. Tunggu aja, dia harus merasakan dulu. Oh ternyata dengan kelakuan aku tuh seperti ini. Aku menghina orang seperti ini. Aku mau speak up skincare orang nih yang tidak benar seperti ini. Jadi dia harus rasakan. Jadi terserah ternak dia mau teriak-teriak. Bodoh amat, biarin aja gitu. Sampai kejang-kejang mereka kalau aku. Iya, itu yang saya lakuin sekarang. Mau dibully, mau dibuzzer ya. Makanya tadi pagi saya bilang, saya sempat live di Instagram kan. Sekarang kan udah sepi nih, yang ngebuzzer saya sudah sepi. Jadi sekarang sekarang lebih ke Kak mau nggak baikan, Kak mau gitu-gitu ya, gitu-gitu deh. Saya bilang kan kemarin saya didalang-dalangin ya, saya approve sekarang, saya setiap hari masuk Komal. Jadi kalau ngelarang setiap hari saya ikutan kasus ini dengan cara masuk ke Komalnya Mr. Z gitu. Jadi ya saya nggak akan berhenti bersuara untuk terus membuka. Jangan sampai Dilawan. Kalau nggak dilawan, dia itu anggap kita itu takut sama dia gitu loh. Semua rakyat ini takut sama dia karena dia itu tajir melintir. Kita juga orang susah, tapi tidak ada mau kredit meras orang ya.